wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Muslim dengan NIM 2301041, mahasiswa S1 Konversi Stikes Panakukang. Pada kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada ketidaknormalan dari sistem mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian gunanya untuk dilakukan pencegahan atau penatalaksanaan lebih lanjut terhadap kasus yang ditemukan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui status kesehatan pasien, yang kedua untuk mengetahui hal-hal yang tidak normal dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui tindakan apa selanjutnya terhadap ketidaknormalan yang kita temukan. Yang dilakukan pada pemeriksaan ini, yang pertama persiapan pasien, di mana kita memberi salam, menyapa pasien, kemudian menjelaskan prosedur tindakan dan meminta persetujuan pasien. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, mulai dari persiapan alatnya dari ujung kaki sampai hingga ujung kepala. Kemudian yang ketiga, persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan seperti menutup sampiran dan menjaga privasi klien. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada pemeriksaan ini, yang pertama tahapan prainteraksi, di mana kita mendekatkan alat ke pasien. Yang kedua, menganjurkan pasien ke kamar kecil atau toilet. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan interaksi, di mana kita mulai menanyakan identitas pasien, menanyakan riwayat penyakit, menanyakan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien itu sendiri, kemudian menanyakan kapan masa ovulasi pasien, dan kapan menanyakan juga mukus vagina pada pasien. Selanjutnya kita masuk ke tahap kerja, di mana kita memulai dengan pemeriksaan pada daerah kepala, wajah, dan leher. Memeriksa apakah ada nyeri tekan pada daerah kepala, apakah ada benjolan, apakah ada hal abnormal yang terjadi pada daerah kepala. Kemudian pada daerah wajah, apakah ada memar, ada ketidaknormalan, serta apakah ada nyeri tekan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke leher, kita lihat apakah ada benjolan, apakah ada teraba massa atau nyeri tekan pada daerah leher. Kemudian apakah ada warna yang tidak merata pada daerah leher yang menandakan ketidakabnormalan. Kemudian pada daerah dada kita melihat kembang kempis dada, melihat pola nafas, apakah ada nyeri tegang, apakah ada suara abnormal yang kita dengarkan menggunakan stetoskop. Kemudian pada daerah mamai atau payudara kita periksa apakah ada warna tidak normal, apakah ada bagaimana proses pengeluaran ASI, kemudian apakah ada nyeri tekan, ada teraba massa atau berat pada daerah payudara. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan pada ekstremitas atas. Pada saat ini kita melakukan tes kekuatan otot, kemudian kita ukur lingkar lila atau lingkar lengan atas pada pasien, kemudian kita tanyakan keluhan apa saja, apakah ada nyeri pada daerah ekstremitas. Kemudian kita beralih ke abdomen. Yang pertama kita raba apakah ada nyeri tekan pada abdomen itu sendiri, apakah ada bentuk ketidakabnormalan pada abdomen. Kemudian mendengarkan apakah ada suara-suara yang tidak abnormal pada abdomen. Kembali ke area suprapubis, di mana kita meminta izin terlebih dahulu kepada pasien untuk meraba suprapubis, meletakkan satu tangan, kemudian kita tekan apakah
ada nyeri atau tidak pada daerah suprapubis. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menekuk kaki pasien dan membentuk sudut 30 derajat apakah ada nyeri atau tidak ada. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana urinnya, misalnya warna, seberapa sering pasien berkemih, kemudian seberapa banyak, dan apakah ada bau yang menyengat atau tidak. Kemudian selanjutnya pemeriksaan vulva, kemudian vagina maupun perineum. Nah, kita pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan vulva, vagina maupun perineum menggunakan sarung tangan, kemudian meminta izin kembali kepada pasien karena ini merupakan area privasi pasien. Kemudian melakukan vulva hygiene pada daerah vagina pasien. Kemudian setelah kita melakukan vulva hygiene, kita lihat apakah pada vagina pasien ada terjadi ketidaknormalan, ada nyeri tekan dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memasang spekulum. Selanjutnya kita menggunakan spekulum untuk membuka vagina pasien dan melihat apakah di dalam ada ketidaknormalan. Setelah kita memasang spekulum, kita lihat, kita bersihkan terlebih dahulu daerah dalamnya bisa menggunakan Emulsil maupun betadine. Kita lihat apakah di dalam terdapat luka atau robekan atau hal tidak normal lainnya. Setelah kita lihat, kita lepas kembali spekulum dan melihat apakah pada vagina pasien terdapat nyeri atau ketidaknormalan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada anus pasien. Kita lihat juga apakah ada nyeri tekan, ada benjolan, atau ada warna tidak merata lainnya yang menandakan ketidaknormalan anus pasien. Kemudian pada daerah ekstremitas bawah kita juga harus memperhatikan terlebih lagi adanya apakah ada benjolan, nyeri atau ketidaknormalan lainnya, serta apakah ada tanda udem pada kaki atau ekstremitas bawah pasien. Mungkin itu saja pemeriksaan head to toe yang saya lampirkan pada video ini. Mohon kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.